Ya, selamat berjumpa kembali untuk perkuliahan. Di kuliah semester 7 ini Anda ketemu lagi dengan saya, yaitu di mata kuliah yang namanya pemrograman animasi. Jadi, dari penggunaan pemrograman animasi nanti, kita di maksudnya bisa mengenal ya, bisa mengenal apa itu yang namanya pemrograman. Ya, jadi nanti yang bisa dipahami bahwa animasi yang nantinya kita buat itu berdasarkan atas program yang kita buat. Jadi apapun yang kita buat ya seperti itulah. Ya. Nah kemudian untuk aplikasi yang kita pakai nantinya ada aplikasi sebenarnya banyak nih aplikasi yang sifatnya bisa membuat program. Tapi saya memilih salah satu yaitu Flash yang biasanya fleksibel bisa menggunakan berbagai macam gambar dan animasinya. Jadi yang dinamakan pemrograman animasi yaitu bagaimana kita mindset komputer khususnya untuk membuat animasi gerakan tapi berdasarkan atas perintah. Jadi program yang dinamakan program yaitu beberapa perintah yang kita masukkan ke dalam suatu tempat sendiri yang nantinya akan dijalankan mulai dari awal. Jadi mulai dari baris, karena sifatnya program biasanya baris ya. Baris 1, baris 2, baris 3 akan disusun sebagai rupa berdasarkan atas logika yang kita buat. Tentunya Anda pernah mendapatkan mata kuliah logika algoritma, sudah pernah belum ini? Pernah ya? Ya, pernah ya. Nah, itu kita bagaimana cara melogikakan. Yang penting seperti itu. Nah, yang kedua nanti yaitu harus tahu setiap bahasa pemrograman tiap aplikasi. Karena setiap aplikasi kadang-kadang berbeda pemrograman dan cara penggunaannya. Nah, khusus untuk yang di Flash, biasanya dia pemrograman animasinya atau pemrograman dia menggunakan C++. Ya, jadi bahasanya seperti itu atau kita bisa mengenal yang namanya ActionScript 2 untuk levelnya. Ya, baik, nanti untuk ini saya langsung saja ke bagian Flash-nya. Ya. Sebelumnya saya ingin mengulang dulu dari awal ya. Nah, dari apa Anda mendapatkan animasinya yang awal. Pas pertama kali Anda masuk di dalam Flash, tentunya ya seperti ini ya. Kita mengenal yang juga namanya stage. Nah, kita mengenal yang namanya stage seperti ini. Nah, kemudian misalkan saja Anda ingin membuat suatu gerakan animasi. Contohnya ini aja. Saya punya bola. Nah, bola ini ingin saya gerakkan konsepnya dari kiri ke kanan. Kalau punyamu, kalau dulu menggerakkan bola dari ke kanan menggunakan paling tidak Anda menggunakan yang namanya motion twin ya. Benar apa salah? Kemarin dulu di dalam animasi pertama. Ya, pakai motion twin. Ya, motion twin. Caranya kan seperti biasa ya. Ditaruh dulu di frame terakhir menggunakan apa? Insert keyframe. Kemudian diberikan grid motion twin ya. Terus di bagian terakhir kita rubah kondisinya. Kan seperti ini loh. Nah, seperti ini toh. Kalau kita jalankan pakai Ctrl Enter ya jalan seperti ini. Nah, itu kalau dulu ya. Nah, kalau dulu Anda menggunakan ini atau membuat animasi yang sudah saya berikan, cara membuat animasi dan kemarin-kemarin lah, atau bentuknya frame to frame untuk apa. Ya, tapi sekarang pembahasannya sudah berbeda karena untuk perkuliahan ini namanya saja pemrograman animasi, berarti nanti mulai sekarang gerakannya saya tidak menggunakan motion twin. Ya, kalau untuk motion twin hanya kecil-kecil saja lah. Nanti perbedaannya banyak, yaitu Anda hanya cukup menyediakan satu frame saja untuk menggerakkan beberapa objek. Nah, bisa. Kalau ini saya menggunakan berapa frame ini? 70. 70. Nah, 70 ini. Apalagi nanti Anda membuat film dan sebagainya, apalagi membuat game yang gerakannya sedemikian rupa. Ya. Nah, padahal yang namanya pemrograman animasi Anda nggak usah membuat berbanyak-banyak frame.
cukup cuman beberapa frame saja. Ini nanti saya berikan cuma 1 frame. Tapi kalau biasanya kalau untuk sebuah game itu paling banyak cuma 5 frame. Nah, game itu paling banyak cuma 5 frame. Dan di dalam stage itu biasanya kosong. Ya. Stage-nya itu biasanya tidak tampil hanya ataupun tampil cuma background tok. Nah, yang tampil cuman background saja, yang lainnya tidak tampil, ya itu bisa. Kalau biasanya seperti ini, Anda kalau mengatur animasi ya tentunya harus dimasukkan ke dalam stage. Benar ya, stage-nya itu yang putih masuk di situ. Tapi nanti di pemrograman animasi kita tidak selalu objek yang ingin kita mainkan itu masuk di dalam stage. Tapi tentunya harus terdaftar di library. Ya, ataupun bisa juga harus ada di dalam folder yang berbeda, bolehlah. Nah, jadi modelnya ini. Ya. Nah, jelas ya ini ya. Nah, sekarang saya ingin membuat dulu pengertian yang pertama, bagaimana harus mengetahui dulu area kerjanya. Nah, nanti yang pertama dulu kita latihan bagaimana memposisikan objek. Namanya memposisikan. Berarti objek ini berada di dalam ruang lingkup atau koordinat apa. Nah, biasanya untuk koordinat-koordinat ini Anda harus tahu juga. Ya. Anda sudah mengenal yang namanya koordinat matematika sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau sumbu X, nah biasanya sumbu X itu yang datar atau yang vertikal, yang sumbu X. Biasanya yang mana? Nah, sumbu X yang mana? Yang Horizontal. datar, yang horizontal, atau yang vertikal? Yang horizontal. Horizontal ya. Sedangkan yang sumbu Y-nya yang vertikal. Vertikal. Oke. Nah, kemudian juga Anda mengenal di manakah sumbu 0,0-nya. Nah, biasanya kalau matematika kan dimulai dari awalnya kan 0,0 ya. X-nya 0, Y-nya 0. Nah, itu kira-kira di mana? Nah, kira-kira Anda tahu nggak ini? Sumbu X 0,0-nya di mana di dalam stage? Ada yang tahu nggak? Sumbunya di mana? Ya. Ini kan kotak ya ini ya. Nah, ini ibaratnya ini kotaknya sudah ada nih kotaknya. Nah, sumbu X dan Y-nya 0,0 itu di mana? Nah, kira-kira di mana? Di tengah, Pak. Nah, di tengah. Nah, biasanya kalau matematika itu di mana sih biasanya kalau matematika? Di pojok ya? Pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah ya. Nah, kalau di dalam flash 0,0-nya itu berada di pojok kiri atas ya ini. 0,0-nya di sini. Nanti ini bisa dicek bola ini ya. Bola ini letaknya di mana itu di propertiesnya ini. Nah, X-nya tetap sama seperti X biasa. Semakin ke kanan angkanya mesti semakin bertambah. Benar ya ini kan? Ya. Nah, kalau Y, hati-hati terhadap sumbu Y, karena letaknya di 0, 0-nya itu di atas, maka semakin bertambah angkanya, maka dia semakin bertambah atau semakin ke bawah. Nah, ini kalau saya naikkan, ini berkurang. Semakin kecil tuh angkanya kalau saya naikkan. Ya. Nah, kalau saya turunkan gini, Y-nya bertambah. Jadi itu, ini Anda harus mengenal dulu. Berarti kalau gerakan bola ini nantinya ke kanan, berarti itu angkanya bertambah. Kalau berkurang arahnya ke kiri. Kan gitu aja ya. Kalau Y, kalau angkanya bertambah arahnya ke mana tadi? Ya? Ke bawah. Atas. Bawah. Kalau berkurang ya ke atas. Nah, ini bisa semakin lama kalau saya pojokkan di sini, otomatis ini juga semakin kecil. Kalau 0,0-nya di mana ya? Udah, ini 0,0. Ya, ini 0,0. Oke. Nah, itu biar Anda tahu aja ini. Nah, jelas ya ini ya. Nah, terus kalau Anda ingin membuat program, membuat animasi buat program, sebaiknya objek ini Anda rubah jadi simbol. Ya.
Anda lihat ini bukan simbol tapi masih shape. Masih ingat ini masih shape toh ya? Nah, ini kondisinya masih shape. Nah, maka ini Anda rubah saja dari shape ke simbol menggunakan convert to simbol. Anda boleh saja tiga-tiganya ini boleh. Silakan pilih yang mana, semuanya bisa Anda kasih script. Ya. Tapi kalau shape nggak bisa. Nah, khusus untuk ini. Nah, kemudian Anda beri nama seperti biasa. Oh, saya berikan aja nama bola. Kemudian untuk jangan lupa untuk registrasinya. Registrasi ini digunakan untuk menentukan pusat perputarannya, pusat putar. Nah, kalau ingin memutar, inti putarnya itu di mana, pusat putarnya itu di mana. Nah, kalau yang ini kalau kelihatan hitam berarti di pojok kiri atas. Berarti nanti kalau bola ini saya putar, dia tidak di tengah, tapi di pojok kiri atas. Maka hendaknya registrasi pada umumnya kita menggunakan yang tengah. Nah, registrasinya itu kita bikin yang di tengah. Oke. Yes. Nah, kemudian setelah ini baru kita beri nama. Nah, awas hati-hati. Yang ada di nama di dalam library ini merupakan nama objek. Objek, ya. Ini merupakan namanya nama objek. Kalau ibaratnya manusia. Nah, ini apa? Bola itu manusia. Ya. Tentunya kalau saya masukkan ke dalam kelas, manusia dalam kelas itu bisa banyak. Nah, 1, 2, 3 manusianya. Ya kan? Nah, setiap nama objek ini atau manusia ini, nah, kita bisa beri nama masing-masing. Jadi kalau kita bisa memanggil namanya si A, si B, si C, itu bisa. Nah, itu untuk acuan kita. Pemanggilan nama objek tidak berdasarkan atas nama objek di library, tapi berdasarkan nama dari objeknya sendiri. Nah, memberikan nama caranya seperti ini. Nah, diklik saja di instant name, diberikan untuk yang namanya, misalkan aja bola 1. Nah, namanya bola 1, maka masuk di sini. Ya. Misalkan ini juga sama, namanya bola 2. Nah, dan seterusnya. Berarti kita kalau ingin memerintahkan bola 1, ya harus kita tunjuk dulu bola 1. Nah, kalau kita ingin menunjuk ke bola 2, harus bola 2. Jangan sampai ini keliru ya. Kalau misalkan kita mau memanggil seseorang sambil menunjuk jari, Anda harus tepat. Itu si Budi harus Anda cari si Budi. Nah, kalau si Iwan jangan sampai nanti Anda memanggil si Iwan tapi nunjuknya si Budi. Lah itu nanti yang bergerak keliru juga. Jelas ya? Nah, sekarang ya, saya ingin memberikan dulu satu dasar untuk pemrograman, yaitu kita ingin membuat satu pertama position dulu yang tadi yang saya katakan. Nah, untuk membuat posisi otomatis kita harus menggunakan program. Nah, sekarang cara untuk memberikan action script-nya. Di dalam Flash ini saya mengenalkan dua tempat ya. Yang pertama, script program boleh Anda tempatkan di dalam simbolnya. Jadi di simbol ini di dalamnya itu boleh Anda berikan script program. Nah, caranya gimana? Anda klik dulu untuk simbolnya apa, baru buka action. Nah, tapi jangan lupa Anda perhatikan gambar yang ini. Ya. Untuk gambar yang ini, jangan lupa memberikan gambar yang ini. Itu posisinya, oh ini benar bola 1. Beda lagi kalau Anda menggunakan yang kedua, Anda bisa saja memasukkan ke dalam frame. Nah, jadi skripnya bisa dimasukkan ke dalam frame. Nah, ini simbolnya frame. Nah, kalau simbolnya frame Anda klik, otomatis ininya jalan semua atau terseleksi semua. Nah, jelas ya? Nah, sekarang Anda tadi sebenarnya bisa memasukkan action script-nya bisa di dalam diri atau di dalam movie-nya sendiri, atau di dalam simbolnya sendiri, atau lewat frame, terserah. Nah, tapi nanti saya berikan dua-duanya ya, karena apa? Programnya atau pemrogramannya atau bahasanya atau listing programnya agak berbeda. Ya, jangan sampai nanti Anda salah masuk.
yang seharusnya program itu dimasukkan ke dalam simbol, tapi dimasukkan di dalam frame. Ataupun kebalikannya, oh program itu dimasukkan di dalam frame, tapi Anda masukkan di dalam simbol. Nah, jelas ya? Nah, sekarang saya akan memasukkan dulu di dalam simbol dulu. Ini simbolnya movie clip atas nama bola 1. Nah, saya berikan action. Nah, yang pertama dulu yaitu Anda mencoba untuk merubah posisi dari bola tadi. Masih ingat tadi bola posisinya di mana? X-nya 0,0 ya. Benar ya? Di 0,0. Nah, nanti saya rubah posisinya di koordinat 100, X100 dan Y100. Nah, nanti gimana caranya? Nah, nanti sambil ini boleh Anda catat ya, bolehlah. Ya. Anda nanti menggunakan ini perintah yang namanya on clip event. Nah, bisa menggunakan ini aja, tanda plus diklik, global function, pilih movie clip control, kemudian pilih on clip event. Ini. Anda boleh saja untuk ngetik tulisannya gini. Nah, cuman hati-hati bahwa bahasa pemrograman di dalam Flash ini sifatnya sensitive case. Sensitive case itu artinya besar kecilnya huruf berpengaruh. Maka kalau misalkan Anda ketik salah, yang huruf kapitalnya yang di mana salah, maka tetap salah. Nah, maka harus tulisannya sama nih, O-nya kecil yang di depan, malah C dan E-nya besar. Itu harus sama. Tapi kalau misalkan Anda kesulitan, ya seperti ini aja. Plus, ya, global function, movie control, kemudian bisa memilih on clip event. Pilih saja on clip event. Biasanya kalau untuk listing yang benar diterima oleh sistem, biasanya warnanya biru. Yang sesuai dengan perintahnya Flash ya kalau ini ya. Ini biasanya warnanya biru, tapi kalau warna hitam itu hanya sebagai variabel. Nah, itu biasanya nggak bisa dijalankan, tapi bukan sebagai perintah. Nah, sekarang on clip event, di sini ada beberapa perintah lagi, tapi untuk hari ini saya cuma membuat 2 dulu aja, yaitu ada load dan enter frame. Ini ada load dan enter frame. Load sifatnya tidak bergerak. Kita hanya menempatkan posisi saja. Jadi pada saat komputer atau flash dijalankan pakai Ctrl Enter, kondisi objek yang ingin Anda load akan tampil di situ. Nah, tampilnya apa? Ya, kita pilih dulu aja. Nah, di double klik ya, bisa semua masuk. Kemudian di situ ada kurung kurawal buka tutup. Biasanya kurung kurawal buka tutup ini fungsinya untuk menempatkan statement atau perintah apa di dalamnya. Nah, jadi ini artinya on clip event load. On itu di dalam. Di dalam klip ini akan ada perintah apa untuk mengeload. Nah, tadi saya membuat konsep apa tadi? Menempatkan posisinya di mana ya? Tadi X-nya ya. X-nya berapa? 100 ya? 100, Y-nya juga 100. Nah, sekarang untuk posisinya gimana? Kita mengetik sumbu X. Sumbu X Anda cuma memberikan perintahnya yaitu underscore X. Seperti ini. Underscore X, kemudian sama dengan, baru diikuti dengan koordinat berapa? Oh, 100. Apa ini? Underscore X sama dengan 100. Berarti kondisi dari movie simbol tadi, bola 1 tadi, akan kita tempatkan di koordinat X 100. Jelas ya? Nah, untuk menutup perintah, kita gunakan titik koma. Nah, seperti ini. Kita menggunakan titik koma. Oke, kita jalankan dulu, biar nanti nggak bingung. Nah, kita posisinya di 0,0 ya ini ya, letaknya di sini ya, yang ini ya, kita jalankan. Nah, sekarang kita berubah, ada perbedaan nih. Ada ya? Tampil ya? Di 0,0, sekarang ini tampilnya di X berapa tadi? Masih ingat 100 ya? Nah, ini 100. Nah, sekarang kalau saya tambahkan lagi untuk actionnya. Actionnya underscore, kalau Y ya sama ya. Y sama dengan 100 juga. Nah, kita jalankan. Ctrl Enter. Nah, sekarang posisinya di sini.
Berarti posisi bola berada di sumbu X 100, sumbu Y juga berapa? 100. 100. Nah, benar ya? Ini perintah load, jadi tidak bergerak. Dia hanya memposisikan saja. Nah, bagaimana kalau untuk menggerakkan? Nah, kalau menggerakkan beda lagi. Cirinya kalau kita menggerakkan, berarti kita memberikan perintah masih sama, yaitu on clip event lagi. Nah, tapi pilihannya bukan load, tapi enter frame. Enter frame itu maksudnya Anda bisa menjalankan timeline-nya. Di enter kan otomatis kalau flash itu kan gerakan ya, bergerak ya. Meng-enter frame dengan cara yang sama. Nah, kalau sekarang kita gerakkan. Nah, logikanya bergerak. Nah, Anda lihat dulu ini logikanya bergerak ya. Logikanya saya ambil aja yang ini ya. Logikanya bergerak itu akan memindah satu tahap ke tahap berikutnya. Berarti memindah apa kira-kira? Posisi dari sumbu X maupun sumbu Y-nya. Kalau misalkan saya ingin menggerakkan ke arah kanan, berarti yang bergerak yaitu sumbu apa? X ya? X. Berarti kalau saya pindahkan dari sini ke sini satu tahap, berarti ada perbedaan kondisi yang terus-menerus. Nah, terus-menerus ini bergerak terus. Nah, demikian juga nanti yang dipasang yang di sini. Nah, kita membuatnya yang terus-menerus. Nah, kita menggunakan apa? Tetap sama, underscore X. Masih seperti di atas, underscore X. Nah, cuma bedanya, enter frame kita menggunakan gerakan terus-menerus, yaitu membuat suatu bentuk kelipatan. Kalau kelipatan itu plus, maka dia arahnya ke kanan, tapi kalau kelipatannya itu negatif, maka arahnya ke kiri. Maka kita butuh yang namanya plus saja. Plus sama dengan. Nah, begini tulisnya, jangan sampai terbalik ya. Beda dengan yang di atas, kalau di atas cuma posisi tok sama dengan, kalau ini plus sama dengan. Nah, diberikan. Berarti artinya, oh saya ingin menempatkan posisi berulang-ulang dengan kelipatan kalau ini. Oh, kelipatan berapa koordinat? Oh, misalkan 5. Ini berapa koordinat ya? Kalau biasanya koordinat di flash itu pixel biasanya. Nah, dari underscore kita akan membuat animasi kelipatan koordinat X 5, 5, 5, 5, 5, 5 terus. Padahal di sini tadi kita sudah masang 100. Berarti nanti arahnya ke kanan berganti menjadi posisi berapa? 100 berapa? 105. 5. Terus kemudian 110. Terus 115 dan seterusnya. Nah, jadi sampai nggak terbatas ini nanti. Ini bisa dijalankan aja ya. Nah, ini bergerak. Nah, kita nggak usah membuat lagi movie apa tadi motion twin. Nah, tapi ini hasilnya bablas. Artinya bablas tahu nggak? Karena kita belum memungkinkan. Kita nggak bisa menggunakan stop di atas di frame, nggak bisa, tetap aja ini terus ke sana. Nah, itu tadi ini cuman contoh saja ya. Nah, ini contoh saja untuk kita memberikan program awalnya dulu. Nah, ini cara untuk memasukkan sebuah program yang di dalam simbol. Nah, ini bentuknya, dia cirinya ada tulisan on clip event. Itu cirinya. Jangan sampai nanti keliru. Di dalam frame tidak ada on clip event. Jelas sampai ini? Iya. Jelas ya? Nah, sekarang saya ingin membuat lewat frame saja. Nah, sekarang berganti lewat frame. Cuman program yang ini, untuk program yang ini, jangan dimasukkan. Karena apa? Nanti saya membuat double jadinya. Ya, ini mendingan saya hapus saja ya ini ya. Nah, saya nanti membuat double hasilnya nanti. Saya hapus. Nah, sekarang saya buat untuk yang di frame. Nah, kalau di frame, otomatis di sini bisa tiga-tiganya bisa terseleksi. Ya, karena setiap satu frame bisa banyak objek. Nah, sekarang tinggal kita menggunakan namanya perintahnya apa. Tadi yang pertama kita tadi menggunakan konsep
menempatkan posisi bolanya di X100 sama di Y berapa tadi? 100 ya? 100. Nah, kita samakan aja dengan itu. Cuman kalau kita menyediakan di frame, kita nggak usah menggunakan yang namanya on clip tadi. Kita tinggal menempatkan posisinya sumbu X, sumbu Y aja kalau di dalam frame. Cuman harus kita panggil namanya. Nah, kalau di dalam frame cirinya harus ada panggilan nama. Misalkan tadi namanya apa ya? Bola berapa? Bola 1. Bola 1. Jangan sampai keliru ya. Ini namanya bola 1. Kita ingin menggerakkan bola 1. Titik underscore X. Sama seperti tadi. Sama dengan berapa? 100. Udah. Jadi kalau kita menggunakan frame, karena frame itu isi di objeknya banyak, kita harus nyebut. Si A, si B harus disebut. Bola 1. Titik underscore Y sama dengan 100. 100. Nah, nanti sama atau enggak seperti tadi ya? Sama ya? Nah, jadi di dalam frame tidak ada load. Kita hanya langsung saja menempatkan posisi sumbu X dan sumbu Y. Tapi syaratnya harus memanggil nama. Nah, terus kalau untuk menggerakkan gimana? Nah, tadi kan ada animasinya toh. Kita bisa meng-enter-enter aja di sini. Nah, tadi Anda mengenal yang namanya enter frame ya tadi ya. Ya, di dalam on clip event ada enter frame. Ya di sini juga sama, namanya enter frame. Cuma tulisannya beda. Hati-hati di sini coba diberikan bola 1 lagi titik. Nah, dipanggil mesti ya. Bola 1 titik. Ditulis on enter frame. Tulisannya seperti ini. On E-nya besar, enter F-nya besar. Nah, ini saya ketik. Usahakan warnanya biru. Itu kalau sesuai dengan perintahnya di flash. Ya, usahakan warnanya apa? Biru. Itu perintahnya yang di flash. Nah, terus sama dengan function. Ini ciri khas. Ini memang acuan dari aplikasinya. Kalau Anda memasukkan ke dalam frame, mesti ada cirinya yaitu function. Kurung buka, kurung tutup, kurawal sama seperti biasa. Untuk memasukkan statementnya tadi. Nah, ini cirinya. Tahu nggak perbedaannya tadi ya? Kalau tadi ada on clip event, berarti dia sudah masuk di dalam movie-nya, movie clip atau simbol. Tapi kalau Anda mau memasukkan ke dalam frame, bentuknya seperti ini. Langsung on, enter frame sama dengan function. Jelas ya ini ya? Nah, berikutnya tinggal Anda samakan seperti tadi. Bola 1 ingin digerakkan ke kanan. Berarti harus pakai apa tadi? Titik, terus underscore, X, terus bergerak plus dari sama kiri dengan. kanan. Ya, plus sama dengan berapa? 100. Oh, 5 ya. Boleh 5 atau 10 nggak apa-apa lah. Ya. Nah, boleh 5, boleh 10. Nah, seperti ini. Oh ya, maaf. Kalau ini nanti 10 menit masih ada kelanjutan, Anda nanti istirahat 15 menit, sekitar 15 menit ya. Karena soalnya harus Anda render karena di dalam Zoom ini ada keterbatasan untuk cara nyimpennya. Cuma 30 menit tok. Sampai dengan 40 menit lah. 40 menit saja. Jadi nanti kalau misalkan sudah hampir 40 menit, saya matikan, Anda istirahat dulu. Cuma sebentar kelanjutannya. Oke ya? Paham ya? Ya. Nah, sekarang ini sudah jalan, saya gerakkan. Sama nggak? Sama, Pak. Sama. Nah, kesimpulannya kira-kira enak yang mana? Anda mau pakai yang di simbol atau pakai yang di frame? Terserah. Kalau saya bingung, ini yang mana Pak? Kedua-duanya enak, tergantung nanti yang membuat. Jelas ya ini ya? Nah, ini kondisinya. Nah, kira-kira enak yang mana? Nah, ini ada on enter frame. Nah, berikutnya sekarang kalau saya tambahkan sumbu Y. Oke, ini saya taruh aja di sumbu Y. Tak tambahi bola 1 titik underscore Y. Saya taruh plus sama dengan 10.
kira-kira bolanya arahnya kemana? Ayo. Kira-kira Ke atas. bolanya ya? Bergeraknya atas. kemana ini? Ke atas. Ke atas. Ada lagi. Nah. Jadi ya jabarkan aja. Nah. X bertambah arahnya kemana? Ya. X bertambah arahnya ke? Ya. Tambah ke kanan. Ke kanan ya. Kalau Y bertambah arahnya ke? Kemana? Ayo, jangan sampai lupa tadi. Y ke kiri, Pak. Oh, kok Y kok ke kiri? Y itu yang Oh, vertikal. ke bawah. Kok. Atas bawah, ya. Ya, berarti ini atas, ini ke bawah. Berarti hasilnya apa? Kalau dicampur. Bergerak kemana? Kanan. Tapi kanan bawah. Bawah. Berarti dia gonal. Kalau diibaratkan bergerak ke kanan bawah. Nanti lihat aja nih. Bener ya? Nah, bener ya? Nah, udah tahu kan? Nah, sekarang saya rubah. Yes. Ini saya main. Kira-kira gerakannya kemana? Main ke kiri, Pak. Ya, jadinya gerakannya kiri mana? Kiri atas, kiri bawah, kiri datar. Kiri bawah, Pak. Kiri ya? bawah. Kiri bawah. 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 Oke. Sudah bisa tuh ya? Ya. Terus ini kalau saya taruh main. Ayo. Kiri atas, Pak. Ya? Kiri atas. Kiri atas. Atas. Kiri atas. Ya, kiri atas itu berarti bentuknya apa ya? Ini. Nah. Sudah bisa ya? Oke ya? Iya. Nah, Iya, Pak. ini perlakuannya hampir sama kalau punyamu memasukkan di dalam simbol. Seperti tadi. Pakainya apa tadi? On clip event. Demikian juga kalau punyamu ingin memanggil bola 2. Nah, manggil bola 2-nya ini saya copy saja, nggak apa-apa. Nah, saya copy, masukkan di sini, saya ganti aja bola 2. Nah, hati-hati. Kalau bola 2. Ini saya ganti jadi plus misalkan seperti apa. Tadi saya menggunakan bola 2 ya. Ups. Nah, ini yang bergerak ada berapa bola sekarang? 2 bola, Pak. 2 bola. Pak, 2 bola, Pak. 2 bola. Ya. Nah, kita hanya cukup menggunakan cuma berapa sih? 1 frame toh. Ya, nanti seterusnya kita mencoba cuma 1 frame aja ini. Ya. Yeah. Jadi ini yang pertama ini yang paling dasar dulu Anda mendapatkan skrip dasarnya itu ya seperti ini. Mengenal koordinat. Mengenal bagaimana cara menggerakkannya. Ya, nanti besok-besok seterusnya berkaitan dengan cara main game dan sebagainya harus kita berikan seperti ini. Ya. Ada yang tanyakan dulu untuk sampai ini? Paham, Pak. Misalkan nggak ada. Kalau ini pas, alhamdulillah ini sudah jelas apa belas ini ya kira-kira ya. Kalau misalnya gini, Pak. Ya. Awalnya berjalan ke kanan, bawah, tapi di tengah jalan pergerakannya beda, Pak. Jadi ke kiri gitu, disambung gitu, bisa, Pak? Apa gimana gitu, Pak? Kalau maksudnya kita bergerak ke kanan kiri, ya, berarti kita menggunakan 2 frame. Oh, 2 frame. Kalau 1 frame gini nggak bisa, Pak? Kalau 1 frame gini mesti ada waktu, jeda. Ada kita harus mengatur waktu. Sekian waktu berapa baru dia turun. Nah, nanti itu ada kesimpulannya, ada yang namanya fungsi if. Pernah ketemu fungsi if? Oh, pernah. Ya, ketemu lagi dengan ini nanti besok. Nah, berarti apa? Ya. Jika sudah sampai besok ini kelihatannya saya ingin membuat batasan ruang. Ya, batasan ruang jadi sampai kanan, kemudian kalau sudah selesai dia ke kiri. Nah, jelas ah? Tapi ini dulu aja. Tapi ada tugas untuk punyamu ini untuk mencoba
Nah, tugasnya ada biar gampang ini ya. Nah, coba nanti tugasmu membuat animasi bola. Bola ini Anda atur mulai dari pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Ya. Tapi jangan diatur seperti ini langsung, nggak boleh. Enak banget kalau ini. Ini langsung diatur lewat sini, nggak boleh. Tapi Oh, berarti posisinya pertama harus load. Ya. koordinatnya di tengah berarti Pak, pertama Pak. Ya, koordinatnya bebas. Di Ya. awalnya loh. Awal Iya, Pak, Anda iya, Pak. terserah masuknya di sini boleh, di sembarang bebas, tapi nanti hasilnya tetap di sini. Karena tadi Iya, rasanya iya. boleh saja. Pakai load itu, Pak. Ya. Nah, sekarang hati-hati kalau misalkan kalau di pojok ini berarti koordinat berapa ini kalau pojok ini? Tahu nggak ini koordinat berapa? Pojok 100. Pojok itu koordinat berapa? Untuk menentukan pojok, tentukan dulu lebar stage-mu. Lebar stage ini berapa nih lebarnya? 550 kali berapa? 400. Lah berarti titik ini X-nya 550, Y-nya berapa? 400. Nah, itu untuk menentukan. Kalau stage-mu kamu rubah, ya berarti koordinatnya juga berubah. Jelas ya? Jadi 550 kali 400 itu berdasarkan atas besarnya stage dulu. Berarti ini X-nya berapa ini X-nya? Jangan sampai lupa ini. X-nya ini berapa? X-nya Pojok sendiri berapa? 550. 550. Y-nya berapa? 4. Y-nya 400. Nah, kalau pojok ini. Nah. Ayo. Main 550, Pak. Enggak ada mainnya berarti yang sebelah Oh, nggak kiri. ada. Kalau main mesti sebelah kirinya, kalau tetap plus. Oh, iya. Kalau pojok sendiri berapa? Ini sumbu apa ini yang paling datar? X. Berapa tadi paling pojok? 550, Pak. 550. Sumbu Y-nya berapa kalau paling 550. atas? Paling atas 400. Nah, paling atas kok. 0 berarti, Pak. Ya 0, berarti koordinatnya 0. berapa? Ya tahu lagi tadi. Berapa tadi koordinatnya X-nya? 550. 550 kali 0. Nah, Koma 0. jelas toh? 0,0, Ya. 550,0. Ini berapa? Paling pojok sana ini berapa? Ini harus tahu. Jelas? Nah nanti tugasmu di rumah yaitu membuat gerakan dari pojok kanan bawah sampai pojok kiri atas. Jadi pojok sini bergerak ke sana diagonal, lurus, jangan sampai melenceng ya, lurus. Ya. Kalau misalkan Anda memerlukan angkanya, kelipatannya koma ya boleh pakai titik ya, 5 titik berapa atau 4 titik berapa, jadi nggak selalu